salam, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Hartati Amir, calon guru penggerak Kota Ende. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi yang berupa kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu guru hebat, dalam refleksi ini ada 3 pertanyaan pemantik yang akan saya refleksikan dan saya simpulkan. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, yang pertama, saya menganggap murid hanya seperti kertas putih yang belum ada tulisannya. Saya harus mengisi kertas itu dengan metode saya tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing murid yang berbeda-beda. Kedua, sadar tidak sadar, murid saya kondisikan pasif karena mereka saya anggap seperti kertas kosong yang harus diisi. Ketiga, saya juga berpikir bahwa murid hanya sebagai objek yang harus menuruti saya sebagai pendidik. Dalam pembelajaran, saya menganggap diri saya sebagai sumber utama pembelajaran bagi para murid. Murid hanya mengikuti pembelajaran dalam kelas dan harus duduk tenang dan memperhatikan saya menjelaskan serta mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Saya cenderung mentransfer ilmu dengan metode ceramah sehingga kelas terasa membosankan. Saya juga lebih berfokus mementingkan hasil dari nilai kognitif anak tanpa memperhatikan aspek lain yang ada pada diri murid seperti aspek kodrati dan budi pekerti. Saya tanpa sadari tidak memberikan kesempatan pada murid melakukan dan menemukan secara langsung ilmu yang sedang mereka pelajari. Selama ini, sebagai pendidik, ternyata saya masih sering menuntut dan masih jauh dari kata menuntun. Saya masih terkungkung dengan target kurikulum. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Modul ini sangat bagus dan sangat luar biasa membuka mata dan hati saya. Yang awalnya, saya menganggap murid adalah hanya kertas yang kosong, ternyata mereka adalah kertas yang sudah ada tulisannya walaupun masih samar-samar. Murid memiliki keunikan sendiri-sendiri sesuai dengan kodrat yang mereka miliki. Tugas kita sebagai guru adalah menebalkan tulisan yang sudah ada. Oleh sebab itu, tugas kita hanya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak dapat memperbaiki tingkah lakunya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun kita sebagai pendidik juga harus memberikan tuntunan dan arahan bagi anak agar tidak kehilangan arah dan akhirnya membahayakan diri sendiri dan orang lain. Pemikiran saya yang pada awalnya memandang murid sebagai objek juga berubah setelah memahami modul ini. Murid harus ditempatkan menjadi subjek pembelajaran itu sendiri. Tentunya dengan bantuan guru untuk menjadi fasilitator dan motivator dalam pembelajaran. Guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Murid bisa belajar dari lingkungan sekitar
dari teknologi, bahkan dari orang yang bukan berprofesi sebagai guru. Guru merupakan pembelajaran yang berorientasi, yang berpusat pada murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk selalu berpendapat dan berekspresi sesuai yang mereka inginkan. Yang awalnya pembelajaran di kelas tenang, fokus, sekarang mulai berubah sehingga murid lebih aktif di dalam kelas. Saya mulai menerapkan berbagai metode dan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang awalnya murid pasif, kini murid lebih aktif dan menyenangkan. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Yang akan saya terapkan adalah yang pertama, menciptakan suasana belajar yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Kedua, mengikut sertakan murid dalam merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga, saya akan terus mendorong dan memacu murid untuk terus kreatif, inovatif, berpikir kritis, dan selalu inisiatif. Keempat, saya akan menerapkan pembelajaran kontekstual di mana lingkungan dan kearifan lokal menjadi sumber belajar sehingga murid mampu mengenali, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaannya. Kelima, saya akan menanamkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam pembelajaran. Keenam, saya akan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti orang tua dan masyarakat sekitar dalam mengembangkan pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti. Kesimpulan yang dapat saya petik dari modul 1.1 ini adalah: pertama, pendidikan adalah menuntun murid untuk mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kedua, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu dan nilai saja, tetapi ada penanaman budi pekerti dan mendidik sesuai kodrat alam dan zaman. Ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian refleksi dan kesimpulan yang bisa diambil dari modul 1.1 ini yang sesuai dengan filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Terima kasih.